agama Nabi Ibrahim itu adalah agama yang aslam, agama yang tunduk. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk, Nabi Ibrahim mengatakan, saya berserah diri. Siapa yang meninggalkan agama Ibrahim? Di sini sudah terjawab, yaitu adalah orang yang memperbodoh diri sendiri. Siapa yang memperbodoh diri sendiri? Dia adalah orang kafir atau orang yang mati sedang berada dalam kekafiran. Sehingga klaim katakanlah keturunan Ismail maupun Ishak sebagai keturunan Ibrahim itu ya secara biologis sah-sah saja. Tetapi yang paling substansial adalah justru warisan rohani, warisan spiritual. Sebagaimana juga Nabi Muhammad itu diakui sebagai Nabi paripurna untuk seluruh umat manusia itu bukan secara fisik, secara biologis, tapi secara rohani. Kita merefer, kita mewarisi nilai-nilai dari Muhammad itu tidak sebagai karena kita keturunan biologis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rasulul Karim wa khatamin nabiyyin la nabiyya ba'dahu ila yaumil Sadaqallahul azim. Marilah saudara-saudara, pertemuan tadabbur pada sore hari ini kita buka dengan membaca Allah kita bersama Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Tolong dibacakan surat Al-Baqarah buku yang ke-16. فسيعلمون
الله وهو السميع العليم. صبغ الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عند الله من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan siapakah yang meninggalkan agama Ibrahim selain orang yang berbodoh di sini? Dan sesungguhnya kami telah menyucikan dia di dunia dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk golongan orang yang baik. Tatkala Tuhannya berfirman kepadanya, tunduklah, dia berkata, aku berserah diri kepada Tuhan sarwa sekalian alam. Dan Ibrahim dulu anak-anaknya seperti itu, demikian pula Yakub. Wahai anak-anak, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kamu. Maka janganlah kamu mati kecuali sebagai orang yang dulu. Apakah kamu menyaksikan tatkala kematian mendatangi Yakub, tatkala ia berkata kepada anak-anaknya, kepada siapakah kamu hendak mengabdi sepeninggalku? Mereka berkata, kami akan mengabdi pada Tuhan engkau dan Tuhan ayah-ayah engkau, Ibrahim dan Ismail dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya kami teguh. Itulah umat yang sudah melampau. Mereka memperoleh apa yang mereka usahakan, dan kamu memperoleh apa yang kamu usahakan, dan kamu tak akan ditanya dengan apa yang mereka usahakan. Dan mereka berkata, jadilah kamu Yahudi atau Nasrani, kamu akan berada pada jalan yang benar. Katakanlah, tidak, kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukan golongan orang yang musyrik. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diwahyukan kepada kami dan apa yang diwahyukan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak cucu, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Dan kami tak membeda-bedakan salah satu di antara mereka, dan kami adalah orang yang tunduk kepadanya. Maka apabila mereka beriman seperti kamu beriman, niscaya mereka berada pada jalan yang benar. Dan apabila mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka berada di pihak yang melawan. Tetapi Allah akan mencukupi engkau melawan mereka, dan Dia itu yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kami mengandung warna Allah, dan siapakah yang baik daripada Allah dan memberi warna, dan kami yang mengabdi kepadanya. Katakan, apakah kamu berbantah dengan kami tentang Allah, dan Dia itu Tuhan kami dan Tuhan kamu, dan bagi kami adalah perbuatan kami, dan bagi kamu adalah perbuatan kamu, dan kami orang yang ikhlas kepadanya. Atau apakah kamu berkata bahwa Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak cucunya adalah orang Yahudi atau orang Nasrani? Katakan, apakah kamu yang paling takut ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih lain daripada orang yang menyembunyikan yang dia terima dari Allah? Dan Allah itu tak lalai apa yang kamu kerjakan. Itu adalah umat yang sudah lampau. Mereka memperoleh apa yang mereka usahakan, dan kamu memperoleh apa yang kamu usahakan, dan kamu tak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita masih membahas rukun 16 surat Al-Baqarah dengan tema agama Nabi Ibrahim. Minggu yang lalu kita membahas panjang lebar tentang agama Ibrahim dalam ayat yang 130 yang Pak Musil sudah memberikan bukti-bukti bahwa Ibrahim adalah orang yang tulus
orang yang tunduk pasrah pada Allah, sehingga agama Ibrahim disebut agama salam, Islam. Ayat yang ke 131, ketika Ibrahim diperintah oleh Allah, aslim, tunduklah. Ibrahim menjawab, "Qala aslamtu li rabbil alamin." Aku tunduk atau aku berserah diri kepada Tuhan serba sekalian Allah. Ini komitmennya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau memerintahkan kepada seluruh keturunannya, anak cucunya untuk aslim, untuk tunduk kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut agama salam atau Islam itu sendiri bisa disebut warna Allah. Dalam ayat yang ke-138 disebutkan sibughoh atau mewarnai warna Allah, mencelup atau menyelam. Jadi sibughoh itu berarti juga agama, karena agama mengubah mental dan memberi corak terhadap manusia. Ini adalah warna Allah. Jadi dengan agama ini bisa mengubah mental dan memberi corak terhadap manusia, karakter manusia. Itu karena sibughoh, karena warna Allah. Sehingga konsep Islam ini adalah luas sekali. Jadi konsep Islam tentang ketuhanan begitu luas, mencakup semua yang baik dan benar dalam semua agama. Jadi kebenaran, kebaikan di semua agama, dari nabi-nabi yang dulu-dulu sampai Nabi Ibrahim, bahkan sampai Nabi Adam alaihissalam, ini diakui oleh Islam itu sendiri. Jadi agama Islam mengakui, sehingga terhadap nabi-nabi yang lain kita diperintahkan untuk iman, kita diperintahkan untuk percaya. Islam menerangkan bahwa kebenaran diturunkan kepada segala bangsa. Tiap-tiap bangsa menerima sebagian kebenaran, dan hanya sebagian kebenaran itulah yang diturunkan kepada bangsa itu. Tetapi Islam sajalah yang menerima seluruh kebenaran. Ini hanya pengantar saja, selebihnya kesempatan pertama Mas Tris, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini di ayat 130 yang kemarin sudah disampaikan Pak Muksin, Pak Alisa Tikin, dan Pak Usman Kumarti. Di sini saya akan menambahkan saja dari topik kemarin. Memang benar di sini agama Nabi Ibrahim adalah aslama. Di ayat 130 ini memang ada 3 poin. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan agama Ibrahim. Yang kedua itu adalah pengikut dari Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga Nabi Ibrahim sendiri. Di sini yang pertama, siapa yang meninggalkan agama Ibrahim? Di sini sudah terjawab, yaitu adalah orang yang memperbodoh diri sendiri. Siapa yang memperbodoh diri sendiri? Dia adalah orang kafir atau orang yang mati sedang berada dalam kekafiran. Yang kedua, siapa pengikut Nabi Ibrahim? Pengikut Nabi Ibrahim adalah orang yang tunduk, orang yang berserah diri, yaitu orang yang mengikuti ajaran-ajaran
Nabi Ibrahim sendiri dan anak cucunya, termasuk ajaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Ibrahim sendiri itu adalah orang yang tulus, yang telah disampaikan Pak Musin di minggu kemarin. Di sini di ayat 130 mungkin itu, dan makanya diteruskan di ayat 131 ini ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, tunduklah, maka Nabi Ibrahim itu menjawab, aku berserah diri. Nah, berserah diri itu pasrah menurut Allah. Menurut saya adalah pasrah, di mana apa yang diperbuat, apa yang dilakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya langsung ke ayat yang di mana perbedaan antara agama Islam dengan bangsa-bangsa sebelum Islam, dalam arti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Di sini titik berat kami adalah Islam itu merupakan agama internasional, di mana dia itu mengakui apa yang diterima nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi tidak hanya seperti nabi yang dahulu, misalnya nabi di umatnya Nabi Isa itu hanya menerima atau meyakini bahwa kebenaran itu kalau dia mengikuti Yesus. Atau di umat Buddha itu yang mengikuti dia adalah kaum resi-resi. Tapi Islam tidak. Di sini makanya yang mengikuti kebenaran itu adalah Islam, atau karena aslama sendiri adalah tunduk. Maka orang Nasrani, Yahudi itu menurut saya itu memang karena bencinya terhadap Islam itu memusuhi, bahkan mau menyingkirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Dan maka di sini sudah diperjelas di ayat terakhir, kamu memperoleh apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Di sini sangat jelas. Jadi apa yang mereka usahakan dan apa yang kita usahakan itu sudah ada porsinya sendiri-sendiri. Jadi kita tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu, bapak yang
dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini di rukuk ke-16 dari Al-Baqarah, ini adalah ajaran yang sangat padat sekali yang Allah turunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana sebagai bapaknya para nabi, baik dari Bani Israel maupun Ismail, yang sejak tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa agama Nabi Ibrahim itu adalah agama yang aslam, agama yang tunduk. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk, Nabi Ibrahim mengatakan, saya berserah diri. Secara global dalam rukuk ini mengajarkan kepada kita umat Islam kepada ajaran berserah diri, yaitu tunduk, yang termuat dalam ayat 131, yaitu qala lahu rabbuhu aslim qala asamtu li rabbil alamin. Tatkala Tuhannya berfirman kepadanya, tunduklah, Nabi Ibrahim berkata, aku berserah diri kepada Tuhan sarwa sekalian alam. Kita sebagai orang Islam yang senantiasa mengikuti Nabi Ibrahim, di mana kita dituntut sebagaimana Nabi Ibrahim untuk senantiasa berserah diri. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidak tergolong sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Tris tadi, yaitu orang yang memperbodoh diri sendiri. Walaupun kita ini Islam, tetapi ayat ini juga mengenai kita. Apabila kita tidak mendayagunakan dan berusaha semaksimal mungkin untuk berserah diri kepada Allah, lalu bagaimana agar dalam kehidupan sehari-hari ini kita itu bisa digolongkan dan bisa menjadi orang yang berserah diri kepada Allah? Mari kita buka surat Al-Kahfi. Di sana jelas sekali bagaimana usaha kita agar kita itu bisa berserah diri kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil azawati wal asyi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka pada pagi hari dan petang hari dengan mengharap-harap akan kebajikannya. Dan jangan pula membiarkan mata engkau berlalu dari mereka karena menginginkan keindahan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya kami bikin lupa dari ingat kepada kami, dan ia mengikuti hawa nafsunya dan selalu melebihi batas dalam perkaranya. Ayat ini mengandung pengertian yang sangat dalam sekali. Yang pertama, kita diperintah oleh Allah agar kita itu senantiasa sabar untuk mengikuti orang-orang yang menyeru kepada Allah.
di pagi hari maupun siang hari. Lalu kita sebagai orang muslim, refleksinya apa? Diperintahkan oleh Allah agar sabar bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah atau kepada Tuhan di pagi hari dan petang hari. Insya Allah, sebagaimana yang kita lakukan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita sama-sama belajar mengkaji bertadabbur pada ayat-ayat Quran. Ini adalah sebagaimana menyeru kepada Allah. Perbuatan yang kita lakukan secara istiqomah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh Allah berupa sholat 5 waktu di siang maupun malam, ini adalah gambaran pengharapan kita di siang maupun malam itu agar kita dan pengharapan kita memperoleh kebajikan di dunia ini hingga di akhir nanti. Itu lebih jelas lagi tertuang dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa surat yang diulang-ulang minimal 17 kali. Kalau orang itu cuma melaksanakan sholat wajib saja, ya senantiasa di situ ada mengabdi dan mohon pertolongan, dengan pengertian kita senantiasa sebagai abdi kepada Tuannya, itu kita penghambaan kepada Allah, kita lakukan tunduk kita, serah diri kita. Apapun yang dilakukan seorang hamba kepada Tuhan, hamba itu tidak mempunyai apa-apa, yang mempunyai itu semuanya adalah Tuhan. Di awal Al-Fatihah mengatakan segala puji bagi Allah, Tuhan serba sekalian alam. Jadi manusia itu pada dasarnya hina, lemah, dan sebagainya. Yang patut dipuji itu hanya Allah. Dan kita diperintahkan untuk oleh Allah mengabdi, melaksanakan perintah agar kita itu tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah. Lalu mohon pertolongan kepada Allah agar kita itu dengan pengharapan kebajikan kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik, jiwa yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Dilengkapi yaitu pengharapan lagi ihdinas siratal mustaqim, agar kita itu dengan pengabdian dan minta pertolongan kepada Allah senantiasa ditunjukkan kepada jalan yang benar. Itulah beberapa yang bisa sampaikan, mungkin ini sangat pendek sekali, tidak ada 10 menit, agar kita bisa berserah diri sebagaimana yang saya sampaikan. Dari teman-teman nanti mungkin ada yang melengkapi. Monggo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu Muhammadin rasulillah. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mungkin nanti hanya sedikit saja yang bisa saya berikan terkait dengan rukuk 16 ini. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan rukuk 16, saya ingin mereview dari rukuk sebelumnya terlebih dulu, karena ini saya kira berkaitan dengan apa yang nanti akan saya sampaikan berkaitan dengan rukuk 16 ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di rukuk yang ke-15 sebagaimana dulu disampaikan oleh Pak Husein, juga ditambahkan oleh beberapa yang lain, bahwa ya, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Ketua, agama Ibrahim itu adalah Islam, sehingga di situ kan ada satu ayat dalam rukuk 15 yang menyatakan bahwa
Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ini semacam penegasan. Tetapi Ibrahim agamanya adalah agama yang Hanif, yang lurus. Nah, Muhammad Ali menafsirkan istilah Hanif itu sendiri adalah Islam itu sendiri, karena agama yang lurus, tegak lurus kepada Allah, tidak menyimpang, tidak membelok dari yang seharusnya. Sementara kenapa kemudian itu seolah-olah dipertentangkan dengan Yahudi dan Nasrani sebagai sebuah agama juga, karena pada kenyataannya dalam tolak ukur Quran, Yahudi dan Nasrani itu adalah agama yang diselewengkan. Jadi Islam yang kemudian agama Nabi, baik itu Nabi Musa, Nabi Isa, yang kemudian diselewengkan oleh umatnya menjadi Yahudi dan Nasrani. Kadang-kala kita seringkali salah menyebut begitu ya, bahwa Isa itu adalah Nabi yang membawa agama Kristen. Musa itu adalah Nabi yang membawa agama Yahudi. Padahal jelas di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa semua Nabi itu agamanya ya Islam. Esensi agama atau dinullah yang kita kenal dari sejak Adam sampai dengan Muhammad, seluruh Nabi itu adalah Islam, bukan yang lain. Karena kalau kita mengatakan bahwa Nabiullah itu, para nabi dari utusan Allah itu membawa agama yang lain selain Allah, selain Islam, maka itu dengan bertentangan dengan ayat yang semuanya kita sudah sangat paham, bahwa inna dina indallahi Islam. Agama yang dibawa oleh para nabi dari Allah, dari sisi Tuhan, itu tidak ada lain kecuali hanya Islam. Sehingga agama apapun yang kita kenal sekarang ini di era modern ini, entah itu Yahudi, Nasrani, dan juga barangkali agama-agama yang lain, itu adalah agama-agama yang aslinya asalnya adalah Islam, hanya kemudian diselewengkan oleh umat dari Nabi yang mereka anut itu. Ya, dalam hal ini di dalam Quran yang dicontohkan adalah Yahudi dan Nasrani. Kenapa tidak dicontohkan ada misalnya Hindu, Buddha dan lain sebagainya? Ya mungkin karena memang pada zaman itu, zamannya Nabi, agama yang dekat dan familiar dalam wacana keagamaan kaumnya Nabi Muhammad itu ya Nasrani dan Yahudi terutama, sehingga yang banyak dibicarakan ya seputar dua agama itu, dan itu menjadi contoh. Artinya kalau itu menjadi contoh berarti ada yang lain juga selain Yahudi dan Nasrani. Tapi intinya bahwa agama para nabi itu semuanya adalah Islam. Kita bisa baca misalnya di surat 42, surat Asy-Syura ayat yang ke 13. Di sana dikatakan oleh Allah bahwa Allah telah menjelaskan kepada kamu Nabi Muhammad agama yang telah Ia perintahkan. Ia perintahkan itu maksudnya Dia turunkan kepada Nuh. Ini Nabi yang paling awal sesudah Adam, Idris, terus Nuh. Lalu juga kepada engkau, kami wajibkan kepada engkau Nabi Muhammad, dan juga yang telah kami perintahkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Jadi nabi-nabi yang disebut di sini ini penegasan. Ibrahim itu sebagai katakanlah bapak utamanya atau induknya dari semua nabi sesudah beliau, keturunan Ishak dan Ismail. Lalu kemudian penegasan ada Ibrahim, ada Musa dan Isa, yang itu diklaim oleh Israel, agama Yahudi dan Nasrani sebagai nabi mereka yang mereka anut, yang mereka dianggap membawa agama Yahudi dan agama Nasrani itu.
Kalau kita baca bukunya Kristologi Qurani Pak Yasir kan memang di situ ada penegasan bahwa agama-agama selain Islam itu kan penyebutannya lebih merujuk pada nama bangsa atau nama tempat. Yahudi dan Nasrani itu adalah agama yang merujuk pada nama bangsanya. Yahudi bangsa Yahudi, Nasrani bangsa Nasrani. Dan apalagi kalau Nasrani memang itu ada semacam klaim dari umat Nasrani sendiri bahwa agama mereka adalah Nasrani. Jadi sebutan itu adalah sebutan yang mereka akukan sendiri. Agama itu adalah agama Nasrani. Nanti mungkin Pak Musin bisa memberi tahukan kita tentang klaim soal ketika Kristen menyatakan diri sebagai agamaku adalah agama Nasrani itu. Nanti makanya dibantu gitu. Kalau tidak atas nama bangsa, atas nama nabi pembawanya. Agama Buddha misalnya dinisbatkan kepada Siddhartha Gautama yang disebut juga sebagai Buddha karena pencahayaan spiritualnya. Lalu agama Hindu misalnya itu dinisbatkan pada tempatnya Hindustan di India. Selain itu, selain semua agama itu, ada satu agama yang itu tidak menisbatkan pada nabi pembawanya atau tempat di mana agama itu diturunkan. Ya, menurut Pak Yasir ya hanya Islam, karena Islam itu tidak merujuk kepada penisbatan apapun kecuali itu diungkapkan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya kepada Nabi Muhammad bahwa agama yang Allah ridhoi untuk seluruh umat manusia itu adalah Islam. Ya, di surat 5 ayat 3, Al-Maidah ayat 3. Nah, kembali ke soal Ibrahim sebagai Islam itu, maka kemudian sebenarnya di Ruku 15 tentang warisan Ibrahim itu tidak lain kecuali adalah ya Islam itu sendiri. Maka ada ayat di Ruku 15 yang mengatakan ketika Ibrahim berdoa, urutan ketiga dari Ruku itu ya, yang menyatakan bahwa ketika Ibrahim mengatakan apakah janji Allah itu bahwa Ibrahim akan dijadikan pemimpin spiritual itu juga berlaku bagi anak turunnya, Allah lalu menjawab itu hanya akan berlaku kepada orang-orang yang memang mewarisi kesucian Ibrahim dan tidak berlaku bagi keturunan yang zalim. Di urutan ketiga Ruku 15 saya tidak hafal ayat berapa. Nah, karena waktunya sedikit lagi, singkatnya di Ruku 16 ini sebenarnya intinya bahwa Ibrahim itu mewariskan nilai-nilai spiritual atau rohaniah dalam arti yang Islam itu sendiri. Lanjut sesudah Isya atau masih terus sesudah Isya saja gitu. Yang waktu nanti sesudah Isya sedikit lagi. Monggo langsung mau. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang tadi saya sudah sampaikan, saya langsung merujuk ke ayat 135 dari Ruku yang ke-16. Waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka kaum Nasrani dan kaum Yahudi berkata, jadilah kamu Yahudi atau jadilah kamu Nasrani dan kamu akan berada pada jalan yang benar. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah tidak, sebab kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, agama Hanif, dan ia wa ma kana minal musyrikin, dan ia bukan golongan orang yang musyrik. Jadi ini penolakan Nabi Muhammad, katakanlah begitu, menjadi pewaris agama Ibrahim dalam berupa Yahudi maupun Nasrani. Sebab Nabi Muhammad mewarisi agama Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang tidak lain kecuali adalah Islam. Maka di situ di akhir kalimatnya ada penegasan,
kami bukanlah golongan orang yang musyrik. Nah, paling minimal setidak-tidaknya kemusyrikan itu kan ditandai penyekutuan kepada Allah itu dalam agama Nasrani kan sudah jelas mengagungkan adanya Allah, adanya Tuhan selain Allah, yang itu adalah disebut sebagai nama Allah. Sementara di kalangan umat Yahudi itu menyekutukan Allah dengan para rahibnya, para ulamanya. Sehingga kan dalam Quran itu disebut ulama-ulama mereka itu seolah-olah sebagai arbaban min dunillah, sebagai tuhan-tuhan lain selain Allah. Karena mereka begitu taklidnya kepada ulama, begitu taklidnya kepada rahib, sehingga seolah-olah sabdanya para rahib itu, para ulama itu adalah sabdanya Tuhan itu sendiri. Tambahan saya sebelum saya lanjutkan ini, tadi soal bahwa semua agama para nabi itu adalah Islam, termasuk juga adalah kitab-kitabnya itu adalah kitab-kitab yang isinya adalah esensinya ya ajaran Islam itu sendiri. Sehingga kalau di dalam Quran itu disebutkan ada kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat, itu tidak identik dengan istilah sekarang ini. Injil, kitab sucinya agama Kristen, Zabur, kitab sucinya agama apa kalau Zabur? Taurat itu agamanya kitabnya umat Yahudi, agama Yahudi sekarang ini gitu ya. Sebab sesungguhnya dalam Quran penyebutan istilah Zabur, Taurat, Injil, dan Quran itu adalah sama identik. Itu adalah kitabullah, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi pada zamannya. Yang kalau Cakun itu menyebutkan bertahap gitu ya. Setiap zaman itu kesempurnaannya bertahap sampai dengan akhirnya sempurna pada diri Nabi Muhammad SAW. Sehingga sesungguhnya ketika kita membicarakan Injil, Zabur, Taurat di dalam Quran, itu adalah ya ajaran Allah, ya Quran itu sendiri sebenarnya kita mulai. Bukan Injil, Taurat, Zabur yang kita kenal sekarang ini sebagai kitab suci agamanya Kristen. Jadi Injil yang dimaksud dalam Quran itu bukan Bible gitu ya, yang sekarang yang kita kenal, ada Matius dan seterusnya itu. Kalau dalam Injil jelas kan, Injil Bible itu maksudnya, itu jelas bukan kitabullah, karena menurut Matius itu Injil dari Injil tentang Yesus, bukan Injil dari Yesus. Injil tentang Yesus berarti itu memang kelasnya kalau dalam Islam itu ya hadis gitu. Meskipun juga kalau hadis itu kan ketat sekali, apa namanya, sanadnya, terus matanya harus sholat atau tidak gitu kan. Ada kajian terus gitu. Kalau Injil tidak ada gitu, tidak ada ya. Riwayat saja gitu. Bahkan kalau Pak Yesus itu ya dongeng saja, dongeng cerita tentang Yesus yang tidak diketahui preferensinya maupun referensi yang jelas. Referensi dan referensi itu ya dalam hadis itu, bahasa hadis itu istilahnya sanad matanya itu, jadi ini sampai ke Nabi Isa atau tidak gitu. Apalagi kan kalau meskipun hadis itu kan baru juga abad ketiga dicatat gitu ya, tapi ada rujukannya pada sahabat, terus sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi. Sementara Injil itu yang tidak ada referensinya dan referensinya yang jelas. Rujukannya ini sampai ke Nabi Isa itu, kata-kata itu betul-betul kata-katanya Isa atau bukan itu kita nggak tahu. Nah, sehingga kemudian sebenarnya ketika ada perintah dalam Quran untuk tidak membeda-bedakan para nabi, dalam surat Al-Baqarah ayat 255 itu ya, ayat 285 maksud saya, lan farik baina ahadin min rusuli, lalu juga sangat tegas di surat Al-Baqarah ayat 4 itu bahwa kami beriman kepada semua nabi dan juga pada apa yang diturunkan kepada mereka. Itu bukan kemudian kita mengimani Bible, bukan mengimani Taurat dalam arti yang sekarang ini yang dipegang oleh kaum Kristen maupun kaum Yahudi. Tetapi adalah kitabullah yang
turun pada zamannya. Yang itu memang tidak ada dokumennya, tidak ada rekamannya sampai ke kita, tidak ada. Karena ya mungkin zamannya belum waktunya gitu dokumentasikan. Yang beda itu dengan Quran, sejak itu difirmankan kepada Nabi Muhammad langsung dicatat, langsung dituliskan oleh para sahabat, dihafalkan, kemudian dikodifikasi pada zaman sahabat Umar. Tidak jauh sesudah Nabi Muhammad meninggal, catatannya ada dari zamannya Nabi sampai kemudian dikodifikasi pada zaman Khalifah itu. Semuanya ada catatannya, semuanya ada referensinya bahwa itu adalah betul-betul sabda dari Nabi Muhammad. Bedanya dengan hadis, karena memang Quran itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad, Allah itu diperintah untuk mencatat setiap firman itu. Kalau hadis kan tidak ada perintah mewajibkan sahabatnya untuk mencatat itu. Hadis itu catatannya hanya sifatnya ya siapapun yang mau nyatat silahkan saja. Tapi kalau ayat Quran itu memang diperintahkan. Maka ada juru tulis Quran, tidak ada juru tulis hadis. Karena juru tulis Quran itu khusus. Ini bisa kita baca dalam Muqaddimah. Karena Muhammad itu sangat panjang penjelasannya mengenai itu. Nah, kembali ke 135 ini. Jadi sesungguhnya yang mewarisi agama Ibrahim sesungguhnya itu ya umat Islam ini sendiri. Umat Islam, karena kita merefer kepada Ibrahim sebagai agama yang berserah diri kepada Allah. Kan semua nabi itu kan perintahnya esensinya yang dua, berserah diri kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada sesama. Itu esensi para perintah Allah kepada manusia melalui para nabi. Nah, saya tadi menyitir soal bahwa warisan Ibrahim itu tidak akan diberlakukan kepada mereka yang zalim, artinya yang mengingkari keislamannya Ibrahim itu. Ini sama dengan ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 40, surat 33 ayat 40 berkenaan dengan Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa makanan Muhammad aba ahadin min rijalikum. Jadi Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu di antara. Nah, begitu juga berlaku pada Ibrahim. Ibrahim itu dihitung sebagai orang yang mewariskan kepada anak turunnya bukan secara biologis, tapi secara spiritual, secara rohaniah. Sehingga klaim katakanlah keturunan Ismail maupun Ishak sebagai keturunan Ibrahim itu ya secara biologis sah-sah saja. Tetapi yang paling substansial adalah justru warisan rohaniah, warisan spiritual. Sebagaimana juga Nabi Muhammad itu diakui sebagai Nabi paripurna untuk seluruh umat manusia itu bukan secara fisik, secara biologis, tapi secara rohaniah. Kita merefer, kita mewarisi nilai-nilai dari Muhammad itu tidak sebagai karena kita keturunan biologis. Karena bagaimanapun meskipun misalnya sekarang ini kan lagi populer orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, ya sah-sah saja. Karena itu juga ketika anak turun Ismail dan Ishak itu juga mengaku sebagai turunan Ibrahim, ya sah saja mereka mengaku. Tapi warisan janji Allah kepada Ibrahim itu hanya diberlakukan kepada mereka yang mengikuti warisan spiritual, nilai-nilai spiritual yang dibawa oleh Ibrahim. Begitu juga dengan umatnya Nabi Muhammad, meskipun silakan saja orang mengaku sebagai pewaris Nabi Muhammad secara biologis, tapi kan Muhammad tidak mewariskan hal yang sifatnya material begitu. Tapi Muhammad itu mewariskan nilai-nilai spiritual yang itu menjadi penunjukan semua manusia. Karena khatamun nabiyyin tadi. Khatamun nabiyyin artinya dalam hal ini adalah penutup syariat yang sudah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Yang itu kita akui semua. Maka dalam Islam sesungguhnya apa yang membedakan Islam dengan Kristen dengan Yahudi misalnya? Karena Yahudi hanya mengakui Nabi sampai Musa. Karena Kristen hanya mengakui Nabi hanya sampai Isa. Islam itu mengakui semua Nabi. Sama dengan Ahmadiyah itu, kenapa beda dengan NU misalnya dengan Muhammadiyah? Ya karena NU itu
bisa mengakui Mirza. Sementara kita bisa mengakui Hasyim Asy'ari sebagai mujaddid sekalipun gitu ya. Kita bisa mengakui semua imam dari segala mazhab. Karena apa? Karena kita memang punya imam mazhab itu bukan hanya Mirza. Mirza itu hanya salah satu dari yang terakhir datang dari seluruh imam mazhab yang sudah ada sebelumnya. Sehingga ya Ahmadiyah itu ibaratnya yang mengimami semuanya kepada Imam Maliki, Hanafi, Hambali dan seterusnya, kepada Imam Asy'ari di bidang teologi, kepada Imam Abu Qadir Al-Jilani di bidang tasawuf dan itu kita semua imami sebagai imam kita, imam mazhab kita. Sehingga sesungguhnya kalau kita berahmadiyah itu berarti kita bisa apa ya? Ya bisa kemana saja. Bisa pakai model NU, bisa pakai model Muhammadiyah karena kita mengimani semua mazhab itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Lagi bahwa warisan Ibrahim itu adalah ya Islam itu sendiri, sehingga kita sebenarnya harus melestarikan warisan itu sebagaimana juga Nabi Muhammad melestarikan warisan Islam dalam bentuk misalnya ibadah ritual yang ketika Ibrahim melakukan pembenahan Ka'bah, Nabi Muhammad juga melakukan itu dan bahkan dijadikan ibadah khusus di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di sini saya ingin menyampaikan yaitu yang berkaitan dengan pokok 16, yaitu judulnya apakah agama Ibrahim itu. Sebetulnya minggu yang lalu saya sudah mengutarakan. Sebetulnya saya itu kalau untuk mengutarakan itu bingungnya seakan-akan ilmu saya itu habis yang kita utarakan itu. Akhirnya setiap hari itu mencari-cari gitu. Semua sudah sama bahwa agama Ibrahim itu adalah Islam, adalah Muslim. Kalau dari pendapat teman-teman semua, dan saya di sini hanya ingin yaitu menyampaikan yaitu bukti. Jadi seandainya kita itu ada yang menanya, bilang agamanya Ibrahim itu apa Islam, kita harus bisa membuktikan. Seandainya kita ditanya dari non Ahmadiyah, kita sebagai Ahmadiyah harus bisa menunjukkan dasarnya. Dan di sini saya hanya menambah dasarnya saja, yang yaitu dalam surat 4 ayatnya 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim. Jadi agama Ibrahim itu adalah berserah diri dan berbuat baik. Jadi kita mengikuti agama Ibrahim, kita harus betul-betul berserah diri dan berbuat baik. Dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Jadi Ibrahim itu menjadi kesayangannya Tuhan, karena Ibrahim, agama yang diikuti Ibrahim itu adalah agama yang selalu berserah diri. Jadi berserahnya diri itu betul-betul, jadi tidak setengah-setengah. Dan dia juga berbuat baik kepada siapa? Kepada sesama manusia. Jadi kita itu kalau menjadi orang Muslim harus siap berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan harus bisa berbuat baik kepada orang lain. Dan untuk ayat selanjutnya yaitu
dalam surat 3 ayat 95, katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Jadi apa yang diikuti Ibrahim itu adalah betul-betul firman dari Allah. Jadi betul-betul firman dari Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim, agama yang lurus. Jadi agama yang lurus itu yaitu yang mengikuti agamanya Ibrahim. Dan Nabi Muhammad itu disuruh mengikuti agamanya Ibrahim. Berarti kita kan sudah tahu kalau Nabi Muhammad itu seorang muslim. Berarti Nabi Ibrahim itu juga seorang muslim. Ini saya hanya menunjukkan dasarnya kita berani mengatakan bahwa Ibrahim itu agamanya Islam. Lalu untuk surat 22 ayat 78, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita mengikuti agama Ibrahim, kita itu harus jihad itu harus dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim. Jadi Ibrahim itu juga orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dia pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi di sini tadi dianjurkan kalau kita mengaku sebagai orang muslim, kita itu harus berjihad dan berbuat baik. Ya, berjihad itu gimana? Yang menurut firman-Nya Tuhan, jihad itu kita bisa melihat dari surat 61 ayatnya 11 dan 10 dan 11 ya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepada perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari siksaan yang pedih? Bagaimana? Berimanlah kepada Allah dan utusannya dan berjuanglah sekeras-kerasnya di jalan Allah dengan harta kamu dan jiwa kamu. Itu adalah baik bagi kamu jika kamu tahu. Jadi kalau kita sebagai orang muslim itu kalau berjihad jangan hanya jiwanya saja, harus dengan jiwa dan harta kita. Jadi kita kalau jadi orang muslim harus betul-betul berjihadnya. Dan saya pernah diceritai sama Pak Thohir yang pernah ke Pakistan. Di sana itu asetnya Ahmadiyah itu sangat luas katanya. Karena di sana itu menjadi orang Ahmadiyah, suatu misalnya kita menjadi orang kita Ahmadiyah, kita itu akhirnya tidak akan mewariskan harta kita kepada anak kita. Anak kita itu hanya disekolahkan, dididik sampai sukses,
juga begitu, urut-temurut itu semua begitu. Katanya Pak Thohir, di Pakistan itu, yaitu asetnya Ahmadiyah itu sangat luas di tengah-tengah kota. Karena caranya ya demikian. Mungkin kita itu bisa niru atau enggak gitu. Dan inilah berjihad yang sebenar-benarnya. Sebetulnya kita itu harus berusaha sekuat kita. Karena dalam surat 9 ayatnya 41, berangkatlah baik ringan maupun berat, dan berjuanglah di jalan Allah dengan harta kamu dan jiwa kamu. Ini adalah sebaik-baik kamu jika kamu mengetahui. Jadi kita merasa berat atau ringan. Jadi di depan tadi sudah menerangkan, yaitu Islam itu akan mempermudah. Kadang-kadang kita itu kalau akan berjihad dengan harta dan jiwa, 1000 pikir, wah nanti gimana, khawatir nanti nggak makan, akan menginfakkan gitu saja, terlalu banyak berpikir. Tapi kalau kita memang betul-betul jadi orang muslim yang betul-betul berserah diri, ya walaupun itu berat atau ringan, harus kita tiru. Jadi kita itu jangan sampai, yaitu ya maaf ya, ini sudah jam 8:02. Ya sementara kita akhiri. Bila itu berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kita sudah berjalan, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Bila kita berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.